Halo guys, David di sini dan ini adalah Realme Buds Air Neo, TWS baru dari Realme yang harganya 499.000 dan di tangan saya ini ada Realme Watch yang harganya 799.000. Kedua aksesoris ini atau wearable atau gadget IoT atau apapun sebutannya dikenalin Realme bareng Realme X3 Super Zoom sama Realme Narzo biar bisa bikin ekosistem Realme jadi lebih kuat lagi gitu, nggak cuma HP doang. Kalau buat HP-nya sih udah kita bahas di video terpisah ya, dan isinya positif. Realme memang serem kalau soal HP. Kalau aksesorisnya tunggu dulu. Coba kita lihat satu-satu. Mulai dari si Realme Watch dulu aja, yang harganya 799.000. Kalau dilihat sekilas, Realme Watch ini punya desain yang mirip sama Apple Watch. Bentuknya ngotak kayak gini. Secara gaya udah oke lah. Nah, pas kita udah hidupin layarnya nih, baru bedanya langsung kerasa. Terutama bezel di bagian bawahnya ini, yang lumayan tebel. Ngingetin saya sama karakter Bimo di kartun yang Adventure Time gitu. Biar bezelnya nggak kosong-kosong banget, Realme ada naruh logo mereka yang warnanya gelap juga, jadi walaupun ada tapi agak susah ngelihatnya. Samar banget. Layar Realme Watch ini punya ukuran 1,4 inci dengan resolusi 320 x 320 pixel yang hasilin tingkat kepadatan layar 323 pixel per inci. Udah lumayan rapet. Saya lumayan nyaman buat ngeliatin apa yang ditampilin oleh layar jamnya. Apalagi dia udah pakai kaca Gorilla Glass 2,5D juga yang bikin pinggirannya ini agak sedikit ngelengkung. Jadi kerasa halus pas kita nge-swipe layarnya itu sampai ke pinggir-pinggirnya. Yang buat saya agak kurang nyaman mungkin ada di warna layarnya ini ya, yang agak kusam, tapi nggak terlalu heran kalau kita ingat harganya yang di bawah 1 juta. Di dalam Realme Watch ini kita bakal nemuin fitur yang lumayan banyak, yang basic-basic pasti ada, kayak informasi waktu, terus informasi cuaca, ada pengukur langkah, pengukur kalori, denyut jantung. Kalau buat denyut jantung sih dia bakal ngasih peringatan ya kalau misalnya denyut jantung kita itu tiba-tiba naik atau tiba-tiba turun. Padahal kita lagi nyantai aja, tiba-tiba naik itu bahaya. Jadi kalau jam tangan kita bisa kasih tahu soal itu lumayan bagus buat jaga-jaga lah. Terus Realme Watch ini punya 14 mode olahraga yang bisa kita pilih sesuai sama olahraga apa yang mau kita lakuin. Kayak lari di luar ruangan atau di dalam pakai treadmill, ada jalan kaki, sepedaan di luar, sepedaan di dalam, aerobik, angkat beban, sepak bola, basket, tenis meja, bulu tangkis, elliptical, yoga, dan kriket. Kalau misalnya Anda lagi nggak pengen olahraga, pengennya tenangin pikiran aja, ada juga fitur meditasi yang bisa kasih kita arahan soal tempo narik sama buang nafas, biar nafas kita lebih bisa diatur gitu, biar lebih tenang. Biasanya kalau orang lagi emosi kan disuruh, lu tarik nafas dulu deh, tenang dulu. Nah, kalau Realme Watch ini bisa ngomongin gitu nggak ya? Malah tambah emosi. Oh ya, ngomong-ngomong soal nafas, Realme Watch juga punya fitur buat ngukur kadar oksigen dalam darah kita, atau istilahnya tuh oximeter. Akhir-akhir ini fitur oximeter lagi lumayan booming sih, soalnya katanya nih ya, kadar oksigen darah yang rendah itu juga jadi salah satu gejala kalau kita kena penyakit yang lagi rame sekarang. Tapi itu kata Wikipedia sih, saya lagi research kan apaan sih oximeter. Jadi ya setengah percaya, nggak percaya sih Wikipedia kadang gitu kan. Mungkin ada yang dokter bisa komen di bawah. Buat sisa-sisa fiturnya, jam tangan pintar ini udah punya rating IP68, jadi nggak masalah kalau kita pakai sambil berenang. Atau mandi juga tentu aja bisa, walaupun saya nggak suka sih feeling jam tangan basah pas selesai mandi itu. Kalau buat koneksinya dia pakai Bluetooth 5. Kalau baterainya dia punya kapasitas 160 mAh yang bisa tahan sampai 7 hari kalau kita aktifin fitur monitoring denyut jantung. Jadi dia aktif terus dan bekerja terus. Kalau kita nonaktifin, kata Realme sih bakal lebih lama sampai 10 hari sih. Terus kalau misalnya kita pengen ngeliatin hasil monitoringnya dengan detail, bisa pakai aplikasi yang namanya Realme Link. Selain denyut jantung di sana, kita juga bisa ngeliat detail soal jumlah langkah kita, kayak banyaknya langkah kita di jam berapa itu ada berapa banyak, terus kalori yang dibakar berapa, sampai berapa jauh jalannya juga bisa dihitung. Kalau kita tidur pun bisa dimonitoring pakai jam ini. Seberapa banyak tidur ringan kita, seberapa banyak tidur yang lelap, di jam berapa, bisa semua. Lewat Realme Link ini kita juga bisa ngeset watch face ya. Buat sekarang cuma ada beberapa doang, tapi kata Realme sih nanti bakal diupdate sampai ada 100 watch face lebih. Kita tungguin aja. Realme Link juga bisa kita pakai buat ngeset reminder kalau kita udah duduk kelamaan, biar ada berdiri-berdirinya gitulah. Terus ada pengingat minum juga, dan pastinya ada Find My Phone. Biar lebih gampang nyari HP kita yang lupa ditaruh di mana. Tinggal lihat
jam aja, soalnya nempel terus kan. Kesimpulan saya buat Realme Watch ini, dia cocoknya buat Anda yang pertama kali pengen nyobain sebuah smartwatch, karena harganya lumayan murah sih buat sebuah smartwatch, terus bodinya juga lumayan gaya, dan fitur-fitur yang penting dari sebuah wearable, si Realme Watch ini udah punya semua, kayak monitoring langkah, terus ada monitoring denyut jantung, kalori, udah IP68 juga, jenis olahraganya juga banyak, aplikasinya bisa nampilin data-data yang penting, jadi kayak nggak ribet gitu, nggak bakal bikin pemula pusing, dan ya tinggal pakai aja dan nikmatin enaknya pakai wearable, walaupun pakai jam tangan yang klasik sih, baterainya sih nggak ada lawan. Lanjut ke Realme Buds Air Neo. TWS ini punya status sebagai adiknya Realme Buds Air yang awal tahun kemarin udah kita bahas, yang harganya 899 itu. Selisihnya sama si Neo lumayan berasa, 400.000 loh. Dan tentunya perbedaan fiturnya juga lumayan berasa, ada harga, ada barang. Kalau casing Buds Air udah pakai USB Type-C, si Neo masih pakai Micro B punya, atau lebih dikenal dengan Micro USB. Agak aneh sih sebenarnya, soalnya kalau Realme mau jualan aksesoris kan pasti target pertama yang dijualin tuh orang yang udah pakai HP Realme. Dan rata-rata HP Realme itu udah pakai USB Type-C semua, dan otomatis mereka pegangnya kabel Type-C. Kalau aksesorisnya masih Micro USB, kayaknya harus pegang 2 kabel deh. Apalagi Buds Air Neo juga nggak ngedukung wireless charging, jadi nggak ada alternatif gitu, harus pakai kabel pokoknya. Kalau Buds Air kan ada. Terus kalau Buds Air punya teknologi yang namanya Dual Mic Noise Cancellation buat ngurangin kebisingan pas lagi nelpon, versi yang Neo ini nggak punya. Jadi kalau misalnya Anda sering teleponan di kereta atau di tempat rame kayak pasar gitu, suara sekitaran bakal lebih banyak yang tembus. Terus si Realme Buds Air Neo ini juga nggak punya sensor buat ngedeteksi kalau dia lagi dipasang di telinga atau enggak. Jadi lagu atau video yang lagi kita play nggak bakal ke-pause sendiri pas buds-nya kita lepasin dari telinga. Misalnya kita lagi ngomong sama orang tuh, terus pas kita lepasin, dia bakal lagunya udah ke-play 10 detik ke depan. Sesuai durasi kita lepasinnya. Pokoknya dia nge-play terus, nggak ada pause-nya. Itu sih beda yang paling saya rasain dari Neo ini kalau dibandingin sama si Buds Air biasa. Kalau fitur yang lain masih ada, malah ada beberapa tambahan kayak open up auto connection yang otomatis bakal ngehubungin HP kita sama Neo kalau tutup casingnya kita buka. Koneksinya pakai Bluetooth 5 ya ngomong-ngomong. TWS ini juga bisa kita kontrol pakai sentuhan. Kalau kita sentuh 2 kali bakal ngejawab panggilan atau buat ngeplay pause musik. Terus sentuh 3 kali buat next lagu, terus sentuh dan tahan satu sisi buat matiin telepon atau aktifin asisten suara. Terus sentuh dan tahan 2 sisi. Kayak lagi nutup telinga ya. Wah, hidup. Ya ini saya lagi ngidupin mode super low latency mode atau bahasa kerennya itu gaming mode. Berarti nggak delay dong, Bang. Kalau si Buds Air Neo ini nggak Anda pakein gaming mode, delay banget. Nonton video aja nggak nyaman karena gerakan mulut sama suara yang keluar nggak sinkron. Kalau kita aktifin gaming mode nih, baru enak nontonnya. Apakah main game jadi enak juga? Buat saya sih sama-sama aja ya kayak TWS lain, tetap ada delay-nya walaupun dikit. Sampai sekarang belum ketemu TWS yang nggak ada delay. Oh ya, ngomong-ngomong kalau kita aktifin gaming mode-nya, tadi saya bilang ada suaranya kan. Kalau kita aktifin gaming mode-nya itu kayak ada suara mobil gitu. Jadi kalau kita tahan gini, ya ada suara gitu. Terus kalau kita matiin gaming mode-nya, kayak ada suara yang santuy banget. Nah, kalau buat kualitas suaranya sendiri, bagian yang paling penting dari sebuah barang audio, Realme Buds Air Neo ini cocok buat Anda yang sangat-sangat doyan lagu bass, lagu EDM, lagu yang super jedak-jeduk. Soalnya dentuman suara dari TWS ini nendang banget berkat driver bass boost 13 mm-nya. Lebih gede dari Buds Air yang ukurannya 12 mm. Tapi buat Anda yang masih pengen dengerin suara yang lain, yang lebih balance, yang seneng vokal, atau instrumen lain, denger suara orang ngomong, TWS ini nggak cocok. Tuningnya bener-bener dibikin sebas mungkin dah, sampai bagian lain ketelan gitu, nggak berasa. Baterai earphone-nya ini bisa tahan 2,5 jam sekali cas kalau diputar di volume maksimal, yang kayaknya nggak bakal terlalu dipakai ya kalau volume maksimal banget, soalnya ngerusakin telinga. Mungkin kalau di volume 50% bisa 3 jam lah. Kalau di kondisi ideal, Realme ngeklaim kalau total playback earphone-nya ini plus casingnya bisa sampai 17 jam. Jadi kalau dicas sampai casingnya habis itu bisa selama itu. Casingnya juga warna-warni. Ada yang warna pop white yang kita bahas ini, ada yang hijau, punk green, dan merah, rock red. Kalau soal model yang mirip AirPods ini, kita nggak usah bahas lah ya, soalnya kayaknya udah nggak ada yang heran lagi, dan
Ya, no comment lah sama bentuknya yang banyak juga yang kayak gini. Jadi udah memang tren banget lah. Buat saya sih kesimpulannya si Realme Buds Air Neo ini cocoknya buat Anda yang cuma bisa dengerin suara bass. Kalau misalnya Anda masih pengen dengerin jenis suara yang lain, ya ini kurang cocok sih. Jadi gitu aja review gadgetin buat Realme Buds Air Neo dan Realme Watch. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo! Akhir-akhir ini kita ekosistem Realme banget sih, banyak.